Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Hoir. Selamat pagi menjelang siang Ananda yang soleh dan soleha. Gimana nih, masih semangat nggak belajarnya? Semoga masih semangat ya. Udah pada sarapan belum tadi pagi? Semoga udah pada sarapan semua. Yang belum sarapan jangan lupa nanti makan siang. Harus makan biar tetap sehat. Nah, kembali lagi nih dengan pelajaran PAI bersama Miss Salva. Nah, sebelum kita memulai pelajaran PAI pada pagi hari ini, singkat saja dan langsung saja siapkan buku paketnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Nah, di buku paket pelajaran PAI pada kali ini, Miss Salva, kita lanjut di next pelajaran selanjutnya di pelajaran ke-6 di halaman 69. Itu ada pelajaran zikir dan doa setelah sholat. Nah, Miss Alfa, zikir itu apa sih, Miss? Mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kan kalau misalkan selesai sholat, kalau misalkan yang cowok-cowok nih gitu kan, atau yang cewek-cewek pasti pernah dong dulu ikut ayahnya ke masjid misalnya. Pernah nggak lihat ada tuh imam yang habis sholat berjamaah nggak langsung berdiri ninggalin tempat sholatnya, misalkan habis sholat langsung pulang imamnya? Nggak ada ya. Nah, kan kita tahu nah biasanya tuh imam tuh masih duduk di tempat sholatnya dengan khusyuk sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Anda yang soleh dan soleha juga sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah, ya nggak? Bener nggak? Masih ingat kan kalimat-kalimat thayyibahnya? Nah, terkadang tuh imam mengucapkan zikir dengan panjang atau dengan ada juga yang pendek. Mengucapkan kalimat thayyibah itu biasa kita namai dengan zikir. Nah, kan kalau misalkan absen smart morning pagi-pagi ada aja tuh ya yang sambil menyebutkan kalimat thayyibah. Nah, Anda yang soleh dan soleha kelas 3, kan kalian sudah dewasa, pastilah sudah bisa, bahkan harus tuh kalau misalkan habis sholat 5 waktu harus zikir, jangan lupa dengan zikirnya. Nah, zikir menurut bahasa artinya mengingat. Maksud mengingat apa tuh, Miss? Mengingat Allah atau menyebut asma atau nama Allah. Tujuannya tuh apa sih, Miss? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir itu tuntunan agama, maka melakukan zikir berarti mengamalkan tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilanjut kita buka halaman 70. Di situ ada pengertian doa. Nah, tidak lupakan setelah sholat kita tuh pasti berdoa juga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai makhluk Allah, kita pasti mempunyai keterbatasan dan kekurangan. Maka kita tidaklah layak bersikap sombong di hadapan Allah. Jadi kita setelah habis sholat misalnya kita pengen diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Kita selalu harus meminta kepada Allah sebagai bentuk pengakuan akan segala kekurangan yang kita miliki. Nah, doa menurut bahasa juga artinya memohon atau memanggil. Doa secara istilahiyah artinya adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan ini pelajarannya sangat singkat ya, Nak ya. Hanya tentang zikir gitu kan dan doa. Nah, zikir itu ingat-ingat ya, zikir itu bisa dilakukan setiap saat, tidak ada batasan waktu. Misalkan Ananda yang soleh dan soleha sambil main sepeda, mengayuh sepeda sambil zikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, seperti itu. Nah, zikir bisa dilakukan saat kita belajar, berjalan, atau saat kita lagi istirahat. Zikir juga dilakukan dengan hati, lisan, atau perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan zikir, maka cara melakukannya adalah sebagai berikut. Menghadap kiblat, niat dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Ta'ala,
menghaluskan suara, tidak memaksakan menggunakan bacaan yang panjang sehingga kita keberatan untuk menghafalkan atau mengucapkan. Santai aja dengan ikhlas, dengan rileks, dengan tenang. Lalu harus dengan sikap yang tawadu, khusyuk dan takut kepada Allah. Dalam zikir ada aturan dan tata cara yang harus diperhatikan agar zikir kita diterima. Seperti itu ya nak. Nah, selanjutnya di halaman 74 sampai 79 itu ada bacaan atau lafal-lafal zikir. Nanti ananda yang soleh dan soleha dibacakan ya sayang ya. Nah, rangkuman ya dari pelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini kan sangat singkat karena hanya tentang zikir. Zikir artinya diingat-ingat kembali, mengingat, yaitu mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah memohon sesuatu, doa adalah memohon sesuatu kepada Allah atau memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan berzikir dan berdoa setelah sholat akan membawa manfaat yang banyak sekali buat kita semua. Membuat hati kita menjadi tenang, terhindar dari perbuatan tercela, kita mendapatkan pahala, dapat mempertebal iman kita, lalu dapat mencurahkan segala keluh kesah kita sehingga hati kita menjadi plong, tenang, seperti itu. Kita bisa melakukan zikir setiap saat tanpa ada batasan waktu. Jadi tidak hanya selesai sholat ya sayang ya. Lafal-lafal zikir sesudah sholat itu adalah membaca istighfar, tahlil, doa, tasbih, tahmid, takbir, serta hauqalah. Seperti itu. Setelah selesai, tugas PAI pada pagi hari ini adalah mengerjakan latihan soal pelajaran ke-6 di halaman 82 bagian pilihan ganda, lalu lanjut di halaman 83 bagian B dan bagian C-nya ya. Jadi ABC. Lalu Miss Salva minta tolong ayah bunda Ananda videokan praktikum zikir. Oke? Tapi tidak usah disebutkan dalam 33 kali. Misalnya lafal-lafal zikir ada apa aja, itu divideokan. Oke, Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran PAI kita pada pagi menjelang siang hari ini lancar. Semoga Ananda di rumah tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam meraih cita-citanya. Amin. Miss Salva akhiri pelajaran PAI pada pagi hari ini. Semoga kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.